Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Kurma Kuliah Ramadan bersama IAI Al-Kolam. Kali ini saya kedatangan tamu perempuan akhirnya. Kalau kemarin kita berbicara masalah cinta dengan seorang laki-laki, kali ini kita berbicara masalah gender dengan seorang perempuan. Di sini di depan saya sudah hadir Ibu Qoriatul Mahfudzoh. Yang akan kita bahas dengan Bu Qori adalah nasib gender yang katanya setara. Menurut Bu Qori, langsung aja, sudah benar-benar setara atau belum? Kalau benar-benar setara masih belum ya, kita masih dalam proses perjuangan untuk equality itu sebenarnya. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu masih proses. Setara yang diharapkan seperti apa? Contoh realnya misalnya. Contoh realnya sebenarnya sih kalau awalnya kalau saya melihat pola tentang perjuangan kesetaraan gender itu seperti ini. Awalnya perjuangan itu dimulai karena laki-laki, bukan laki-laki sih sebenarnya, budaya patriarki. Itu bukan fokusnya bukan pada laki-laki, tapi budaya patriarki. Budaya patriarki itu kan seperti ini, menempatkan bahwa laki-laki itu punya posisi yang lebih tinggi. Ya, yang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, perempuan itu dianggap sebagai the second sex atau makhluk kelas 2 gitu. Tapi dengan kesetaraan itu, dengan perjuangan kesetaraan itu sebenarnya kita ingin seperti ini. Yang awalnya hierarkis seperti ini, kita inginnya tuh seperti ini. Maksudnya para kaum feminis itu menurut kaum feminis? Ya, para kaum feminis. Nah, mumpung disinggung feminis juga ini, apakah sama antara kesetaraan gender dengan feminisme? Konsepnya sama? Sebenarnya kesetaraan gender itu mungkin officially itu diangkat oleh kaum feminisme. Tapi sebelum feminisme itu ada, sebenarnya perjuangan kesetaraan itu sudah ada terlebih dahulu. Kalau dalam bayangan saya gitu. Buktinya semenjak zaman Rasulullah, bahkan semenjak zaman-zaman Nabi terdahulu, perjuangan tentang kesetaraan itu sudah ada. Tapi kemudian baru dapat pengakuan di dunia, anggaplah di dunia pengetahuan atau di dunia akademik itu setelah feminisme lahir. Setara yang dimaksud atau yang ingin diperjuangkan oleh para penggiat kesetaraan gender ini, apakah setara dalam semua hal, dalam artian sama, disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, atau diperlakukan secara adil? Nah, kesetaraan yang baru-baru ini mendapat perhatian, perspektifnya itu adalah kesetaraan untuk memperjuangkan haknya, gitu. Bukan dalam artian kalau laki-laki boleh misalnya boleh manjat gitu, bukan berarti yang perempuan boleh manjat juga gitu. Kayak misalnya duduk di kendaraan umum, itu tetap di ya, itu kalau dalam bayangan saya kesetaraan itu seperti itu. Jadi bukan berarti kita memikul beban yang sama, cuma kita mempunyai hak yang sama. Ya. Jadi kasarannya perempuan minta yang laki-laki tahu diri lah gitu. Walaupun dianggap setara ya toleransi lah sebenarnya. Toleransi ya kata halusnya. Ya, kata halusnya toleransi. Oke. Jadi intinya setara tapi bukan berarti disamaratakan bebannya juga. Oke. Tadi kata Bu Qori bahwa belum sepenuhnya perempuan itu mendapatkan kesetaraan. Contohnya dalam kasus-kasus apa yang belum setara? Contohnya dalam kasus-kasus dunia buruh seperti itu. Dunia buruh itu beberapa waktu yang lalu itu sempat
bilangnya seperti ini. Ada perusahaan X. Nah, perusahaan X itu dia tidak memberi ruang untuk perempuan. Maksudnya tidak memberi ruang perempuan itu misalnya kayak gini. Ketika mereka itu melahirkan, nah mereka itu benar-benar di cut off gitu. Nah, dari pekerjaannya. Nah, jadi apa ya? Seolah-olah sesuatu yang dibawa oleh perempuan yang alamiah seperti melahirkan, menyusui dan mengasuh anak itu tidak berterima di dunia kapitalis. Dianggap gitu. sebagai sebuah kesalahan mungkin ya. Dianggap sebagai apa ya? Resikomu mungkin gitu. Seperti itu. Resikomu sebagai perempuan. Seperti itu. Itu PR besarnya para pegiat gender sebenarnya. Ya, ternyata masih banyak hal seperti itu. Kemudian menurut pandangan Bu Kori, apakah di Indonesia jika dibandingkan dengan mungkin jenengan sudah baca-baca di negara lain kasus gender-gendernya, apakah di Indonesia ini termasuk yang kesetaraannya sudah lebih baik dibandingkan negara lain atau justru masih jauh dibandingkan negara-negara lain? Kesetaraan itu sebenarnya tidak bisa distandarisasi ya. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya di negara-negara lain sudah dianggap setara dalam hal seperti ini, buktinya seperti ini. Nah, mereka punya standar. Nah, kita tidak bisa, misalnya di Indonesia dianggap tidak setara karena buktinya banyak sekali perempuan yang masih bekerja fokusnya di wilayah domestik seperti itu. Sebenarnya tidak bisa dianggap seperti itu. Tentang kesetaraan itu sendiri sebenarnya agak complicated sih, gitu. Karena kita punya definisi sendiri untuk kesetaraan, gitu. Menyesuaikan dengan kondisi keberagaman di Indonesia sendiri, gitu. Saya anggap seperti ini. Ibu-ibu yang saya setiap hari lihat ketika berangkat ke kampus, kemudian beliau itu pakai peci ya? Ibu-ibu pakai peci. Ibu-ibu bukan apa itu? Yang dari capil. Nah, itu ibu-ibu yang berangkat ke sawah, kemudian mereka itu bekerja. Nah, saya anggap mereka juga sedang memperjuangkan haknya, gitu. Dan bisa juga mereka dianggap sebagai ini. Hak untuk apa? Ya, hak untuk bekerja, gitu. Tapi bisa jadi mereka bekerja karena terpaksa. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi dalam sisi lain, mereka yang penting saya mengerjakan ini dengan bahagia. Dibandingkan ada negara yang melarang perempuan untuk bekerja. Ya, begitu. Oke. Jadi intinya kesetaraan yang dimaksud bukan berarti kita terus menyamaratakan beban seorang laki-laki dengan perempuan. Kemudian kalau misalnya kita juga sedang ada di dalam kendaraan umum, ada kelihatan ibu-ibu yang sedang kesusahan, sedang kelelahan, kita acuh untuk memberikan tempat duduk. Selama kita masih dalam keadaan sehat, kita tidak sakit, kita tidak kelelahan, ya kita harus tahu diri juga bahwa ini bukan kesetaraan murni, ini hak mereka, karena kita masih menganggap bahwa tenaga kita lebih besar atau lebih baik, lebih bisa bertahan kalau kita berdiri sebentar dibandingkan dengan ibu-ibu yang kelelahan tadi. Kecuali kalau memang kita dalam kondisi yang memang membutuhkan duduk, ya monggo gitu. Semua orang punya pertimbangan masing-masing. Tapi intinya dalam kesetaraan gender ini, perempuan hanya menuntut haknya. Jadi tidak lebih dari itu. Terima kasih Bu Kori sudah ngobrol masalah gender dengan kita semua sebagai viewer Kurma. Sampai ketemu lagi di Kurma berikutnya. Terima kasih netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.